Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Semua sehat Bu. kan, Nak? Sehat, Bu. Sehat. Oke. Sehat, Bu. Sehat. Ya. Ya, Bu. Oke. Oke, sehat semua anak-anak Ibu ya. Tetap dijaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Joy. Silakan, Joy. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Joy. Nah, jangan lupa ya, tetap isi absensimu di Google Classroom agar Ibu bisa memantau kehadiranmu. Nah, Ibu akan men-share materi kita untuk hari ini ya. Sebentar, biar Ibu share. Kelihatan ya? Oke. Materi kita hari ini ya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini melalui model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis dan mempresentasikan bentuk interaksi sosial dengan benar dan percaya diri. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ya terbagi dua ya. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif dan yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Oke, interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah kepada proses yang baik ya. Jadi bentuk interaksi sosial asosiatif ini ya yang baik dia ya, tidak dia ada pertentangan seperti itu. Nah, coba lihat di gambar ya. Putri, coba kamu lihat di gambar di sini Putri. Ini gambar apa, Nak? Ini contoh interaksi sosial asosiatif. Putri. Gambar pertama yaitu gambar pebulu tangkis ganda putra bekerja sama untuk meraih kemenangan. Oke, itu adalah contoh interaksi sosial asosiatif ya. Nah, interaksi sosial yang kedua adalah interaksi sosial yang disosiatif, yaitu interaksi sosial dalam keadaan disharmoni akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Ya, coba kita lihat dulu gambar. Ini adalah contoh dari interaksi sosial yang disosiatif ya. Di sini ada pertentangan. Kamu lihat di sini ya. Ya, mereka di sini seperti apa dia? Seperti demonstrasi. Di sini ada polisi, di sini ada masyarakat ya yang mendemonstrasi. Jadi ini adalah contoh dari interaksi sosial yang disosiatif. Nah, berikutnya bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Di sini ada 4 ya, Nak. Yang pertama adalah kerjasama. Coba trio. Ini gambar apa trio? Gambar yang sedang bergotong royong. Oke, gotong royong ya. Jadi contoh dari interaksi sosial asosiatif yang kerjasama adalah ini gotong royong, suatu usaha bersama ya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka bergotong royong di sini untuk membersihkan selokan. Jadi dikerjakan bersama-sama, hasilnya nanti sebentar sudah bersih semua ya. Nah, yang kedua akomodasi. Ya, suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, ini ada di sini gambar apa? Coba Ibu tanya si Jona. Iya, Bu. Ya, Suatu apa? cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Oke ya. Jadi di sini contoh dari akomodasi ada di sini ya. Mereka bersalaman ya. Jadi mereka menyelesaikan suatu pertentangan, suatu konflik tanpa adanya seperti yang tadi kita lihat, tanpa demonstrasi ya. Jadi di sini bersalaman mereka selesai masalahnya ya. Jadi diselesaikan dengan secara apa dia nih, seperti kekeluargaan seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga
bentuk interaksi sosial asimilasi ya. Coba Ariel, ini gambar apa Ariel? Asimilasi. Ada di situ gambar. Gambar apa? Ini ada berpakaian adat ini saya lihat. Ya. Bisa dijelaskan gambarnya? Nggak lihat ya? Coba kalau nggak lihat gambar ini, Ibu mau tanya sama Ariel. Ariel biasanya di sekolah kita tanggal 17 Agustus ada kan teman-temannya berpakaian adat? Ada Ariel? Ada nggak? Ada Bu. Ada ya? Ada Bu. Ya, misalnya dia, Ada Bu. ya suku Simalungun dia memakai pakaian adat Karo atau pakaian adat Batak ya. Itu adalah contoh dari asimilasi yang seperti Ya, Bu. gambar ini ya Ariel ya. Oke. Nah, yang keempat, akulturasi merupakan gabungan antara kebudayaan yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing budaya ya. Nah, apa contohnya ini? Contohnya ada di sini. Coba Ekin. Gambar sebuah masjid, Bu. Sebuah masjid. Tapi dia unik ya Ekin ya, masjidnya ya. Iya, Bu. Ya, jadi ini dia masjid ini dia gabungan antara budaya kan lain ya. Nah, di bawah ini seperti ada seperti bangunan tradisional dia. Jadi digabung ya budaya jadi seperti ini hasilnya. Oke. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang tadi kan asosiatif. Yang disosiatif ini ada 3 ya. Yang pertama adalah kompetisi. Coba Christine. Yang ini gambar apa nak? Contoh gambar di samping yaitu tarik tambang antara 2 kelompok yang bersaing untuk mendapatkan kemenangan. Oke, kamu di sekolah pernah nggak tarik tambang dengan teman-temannya? Pernah nggak pertandingan tarik tambang? Oh, Pernah ya? Oke. Jadi ini contoh dari kompetisi, persaingan, ya. Jadi mereka bersaing. Ini kan ada 2 kan? Ada sebelah sini, satu lagi yang sebelah sini. Mereka bersaing untuk mendapat suatu keuntungan yaitu kemenangan, ya. Nah, yang kedua, contoh interaksi sosial disosiatif yang kedua adalah kontroversi sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang ketiga, pertentangan, konflik, ya. Ya. Suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Ya, ini Desri, bisa dengar Ibu? Desri bisa dengar Ibu? Bisa Bu. Oke, ini gambar apa nak? Bisa Bu. Gambar apa Desri ini? Pertentangan tentang antara kelompok dan individu untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu berikan LKPD dan kamu dengan kelompokmu berkelompok ya untuk mendiskusikan masalah-masalah yang Ibu berikan di dalam LKPD tersebut. Setelah itu kamu presentasikan nanti ya, kelompok pertama dipresentasikan oleh Putri dan kelompok kedua dipresentasikan oleh Joy. Silahkan kamu berdiskusi dengan teman-temanmu secara online ya. Sebentar lagi Ibu tunggu hasilnya. Menunggu teman-temannya, ada yang bertanya kepada Ibu? Ada yang bertanya kepada Ibu? Tidak Bu. Tidak ada. Sudah pintar semua ya? Ya, hari ini jaringan kita agak bermasalah ya nak. Lama sekali ya mempersiapkannya. Oke. Sudah bisa kelompok 1 Putri? Silahkan nak dibacakan hasil dari diskusi teman-temannya. Silahkan Putri. Berikut ini hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada
persatuan. Proses ini penting untuk integrasi dan kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Contoh interaksi sosial yaitu kerjasama. Contoh interaksi sosial asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bagus ya Putri. Jadi kelompok 1 tadi telah memberikan presentasi mereka tentang bentuk interaksi yang pertama, yaitu bentuk interaksi asosiatif ya. Jadi dia ada 4 contohnya di sini, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, untuk kelompok 2 silahkan Joy. Silahkan Joy, kelompok 2. Presentasi kami dari kelompok 2 yaitu tentang interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan disharmoni akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Oke, ya. Jadi kelompok 2 tadi mempresentasikan bentuk interaksi yang disosiatif ya. Jadi ada 3. Yang pertama dia kompetisi, yang kedua kontroversi, dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, oke. Jadi itulah hasil diskusi untuk hari ini. Jadi hasil diskusi itu merupakan kesimpulan kita untuk hari ini. Jadi ada dia 2 bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah disosiatif, yang kedua adalah asosiatif ya. Jadi asosiatif itu ada 4, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan yang kedua disosiatif itu ada 3, kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Nah anak-anak ya, nanti Ibu kirimkan juga link ya, link form Google Form dia, agar kamu bisa lebih mendalami lagi tentang materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti Ibu kirimkan linknya, dan LKPD-nya jangan lupa ya, tetap dikirimkan ke Google Classroom kita. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini, pertemuan kita yang akan datang tentang materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, coba Putri tutup di dalam doa, nak. Putri bisa dengar Ibu tutup pertemuan kita ini di dalam doa. Yep. Untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya belajarnya walaupun dalam masa pandemi ini ya. Salam sehat dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Ya Bu. Bu. Ya Bu.